Sobat Rindu, selamat datang di podcast Ruang Inspirasi Diksasindo untuk Umum. Tempat di mana cerita inspiratif, pengalaman, dan strategi bertemu dalam satu ruang yang hangat. Di sini, kita akan menggali lebih dalam cerita, perjalanan, serta strategi di balik pencapaian prestasi mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait ajang Putra Putri Brawijaya. Dengan saya, Anindya, yang akan menemani kalian pada sore hari. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak akan sendiri karena saya memiliki satu narasumber yang luar biasa. Sosok inspiratif yang telah melalui berbagai proses dan pengalaman berharga, terutama dalam perjalanannya mengikuti ajang Putra Putri Brawijaya. Beliau juga merupakan mahasiswi dari Diksasindo angkatan 2024. Kira-kira Sobat Rindu tahu tidak ya siapa beliau? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita sambut Putri Aska. Selamat sore Putri. Selamat sore Kira. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan dan sesi yang lebih hangat, Putri bisa menjelaskan dan juga memperkenalkan diri. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Aska Akila. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2024. Oke. Selamat datang Putri Aska. Di sini saya juga mau menyampaikan selamat atas kesempatannya untuk bisa bergabung kepada Putra-Putri Brawijaya yang memiliki titel Putri Brawijaya Intelijensia tahun 2025 ya Putri. Terima kasih banyak Kira atas Iya. apresiasi yang sangat luar biasa. Sebelum kita memasuki sesi yang membahas terkait dengan Putra-Putri Brawijaya, mungkin saya ingin bertanya terkait dengan personal Putri sendiri, terkait dengan apa saja yang Putri lakukan akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini saya sedang fokus ke UTS ya, karena memang minggu-minggu Iya, UTS nih betul. sekarang. Lalu juga dengan Putra Putri Brawijaya sendiri, kita sedang melaksanakan Komprov nantinya. Dan beberapa planning Putra Putri Brawijaya seperti Kosmos. Oke. Kosmos ini bisa diceritakan tidak Putri itu apa? Wah, boleh banget. Ini menarik sekali karena Ya. ini adalah salah satu proyek kami sebagai Putra Putri Brawijaya. Nantinya akan ada kolaborasi dengan IO atau International Office. Kita akan mengundang beberapa international student untuk datang dan berpartisipasi bersama Putra Putri Brawijaya. Akan ada banyak sekali kegiatan yang sangat seru. Jadi itu sebenarnya dasarnya seperti summer camp bagi teman-teman international student. Nanti akan berjalan-jalan di Indonesia, terutama di Kota Malang. Wow, sangat menarik sekali ya Putri. Oke, nah kita masuk nih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan PPB. Sebelum mengikuti PPB, Putri sendiri nih pernah mengikuti kegiatan pageant tidak ya? Dan kalau misalkan ada, sejak kapan itu Putri? Alhamdulillah kebetulan saya berkesempatan juga menjadi Duta FIB Brawijaya tahun 2024. Saya baru pertama kali mengikuti pageant di pageant fakultas ya kebetulan. Dan itu memang kesempatannya sangat luar biasa bisa membawa saya sampai ke Putra Putri Brawijaya. Kalau boleh tahu nih, selama di Duta FIB, apa sih yang membuat Putri tuh merasa, wah sepertinya saya harus mencoba untuk ke ajang Putra Putri Brawijaya ini? Yang pertama karena di perpageantan itu sebenarnya memang sangat mengajarkan saya untuk semakin berkembang, karena di situ saya belajar mengenai bagaimana sih kita bisa menjadi representasi yang baik, seperti mulai dari pembelajaran public speaking, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman di luar, dan itu sangat berkesan bagi saya karena kedepannya juga bisa berdampak sangat luas kepada saya. Oke, nah berkaitan dengan proses menjadi Putri Brawijaya tentunya sangat panjang ya Putri, tidak mungkin langsung menjadi seorang putri intelijensia. Kira-kira boleh diceritakan nih bagaimana perjalanannya mulai dari seleksi administrasi lalu sampai ke karantina? Kalau ceritanya ini sebenarnya saya tuh tidak yakin untuk bisa lanjut ke Putra Putri Brawijaya. Tapi saya punya salah satu teman saya yang selalu mendukung saya, yaitu Fidela, Putri Fidela. Di situ awalnya saya sangat ragu untuk mengikuti ajang ini. Lalu Fidela meyakinkan saya untuk tidak apa-apa, kita coba dulu aja karena masih ada kesempatan lagi apabila hal tersebut gagal. Untuk administrasi seperti pageant yang lainnya, kita berisi ada CV kita dan juga beberapa administratif yang harus diisi. Untuk seleksi 1 kita melakukan wawancara
seleksi 2 juga wawancara kembali dan juga ada beberapa sesi post motion challenge seperti itu. Dan prosesi karantina di situ kita mendapatkan banyak sekali pembelajaran untuk bagaimana sih menjadi representasi yang baik untuk sebuah institusi. Oke, tadi saya mendengar ada motion challenge. Nah, Putri bisa menjelaskan tidak motion challenge itu apa? Karena sepertinya untuk teman-teman umum itu kan belum tahu ya terkait hal tersebut. Nah, jadi untuk motion itu sendiri nantinya kita sebagai semifinalis atau finalis akan dipanggil satu-satu dan diberikan sebuah pertanyaan. Di detik itu juga kami harus bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Seperti itu. Jadi perasaannya pasti sangat dakdikduk ya Putri ya pada Betul saat sekali. itu. Oke, tapi tentu saja karena Putri Aska ini memiliki kepintaran, maka dari itu bisa langsung menjawab dan bisa menjadi Putri Intelijensia tahun 2025 ya Putri. Aduh, terima kasih banyak atas pujiannya Oke. ini. Nah, masih berkaitan dengan PPB nih Putri. Selama mengikuti PPB mungkin entah dari karantina atau setelah menjabat menjadi Putri Intelijensia, kira-kira apa sih yang paling berkesan selama menjadi putra-putri itu? Yang paling berkesan itu adalah ketika saya berlatih untuk Q&A. Sejujurnya saya itu tidak suka sekali untuk mengikuti Q&A karena ketika kita diberikan pertanyaan, kita harus bisa menjawab di detik itu juga. Saya merasa, wah ini cukup sulit untuk saya bisa lakukan hal tersebut. Tapi karena memang putra-putri sebelumnya yang sangat suportif dan membantu saya untuk bisa melakukan Q&A tersebut, saya bisa melakukan dan alhamdulillah saya juga berkesempatan untuk menjadi top 5 yang dimana di situ saya mendapatkan Q&A. Seperti itu. FYI aja ya teman-teman, pada saat itu saya langsung menonton terkait dengan grand final dari PPB ini. Jadi saya mengetahui bagaimana panasnya situasi saat menjawab Q&A itu ya Putri. Oke, terkait dengan menjawab Q&A, pasti ada perasaan tidak berani dan sebagainya. Mungkin selain daripada PPB ini saya juga mau bertanya, gimana cara Putri sendiri untuk menangani rasa tidak berani yang mungkin pernah Putri rasakan? Yang pertama, saya ketika maju ke stage, ini adalah sebuah tips ya buat teman-teman juga. Ketika kita di depan stage, teman-teman bisa tarik nafas terlebih dahulu, lalu melihat dari ujung kanan ke ujung kiri. Itu bisa meredakan nervous kita atau rasa ketakutan kita untuk menjawab sesuatu. Dengan itu kita bisa refresh, lalu bisa berpikir dengan baik. Oke, jadi memang ada tipsnya dan teman-teman Sobat Rindu juga harus mengetahui hal tersebut agar nantinya bisa dipraktikkan. Bukan hanya di ajang pageant ya teman-teman, mungkin saat kita berada di kelas, lalu juga kita lagi presentasi itu juga bisa diaplikasikan Betul seperti itu sekali. ya. Oke. Setuju, karena memang hal tersebut saya gunakan juga ketika ada presentasi di dalam kelas. Sehingga dengan beberapa tips tersebut saya merasa saya bisa menjawab pertanyaan yang ada di kelas dengan baik. Selanjutnya Putri, nah menjadi seorang Putri Brawijaya tentu saja harus ada kepercayaan diri, lalu juga keberanian, dan tentu grooming yang baik ya Putri. Nah mungkin apakah ada strategi yang bisa Putri sebarkan atau share ke teman-teman di rumah? Ya, kalau di pageant sendiri kita kan memang berprinsip 5V1C ya. Oke. Oke Putri, di sini kalau misalkan menjadi seorang putri itu kan kita harus punya kepercayaan diri, berani, juga lalu grooming yang baik ya. Nah kira-kira ada nggak sih strategi atau kebiasaan yang bisa membangun hal tersebut agar kita bisa menjadi mahasiswi ataupun calon pigeon yang baik seperti itu? Oke, jadi untuk pageant di universitas sendiri kita berprinsip 5B1C, yaitu brain, beauty, behavior, brave, belief, dan juga consistent. Dari prinsip tersebut bisa membangun saya sampai di detik ini. Karena di situ ada 6 poin ya yang bisa teman-teman implementasikan juga bagi teman-teman yang ingin menjadi pageant ataupun tidak, karena memang hal tersebut 6 poin tersebut itu bisa membuat seseorang bisa menjadi lebih baik, individu yang lebih baik. Dengan konsistensi kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan dan lain sebagainya. Oke. Nah, berarti artinya menjadi seorang putri itu bukan cuma tentang bagaimana kita merepresentasikan, tapi juga terkait dengan diri kita sendiri ya Putri. Betul sekali. Oke. Nah, kalau misalkan Putri nih ada nggak sih tips-tips sebelum mengikuti ajang seperti Putra Putri Brawijaya agar nantinya saat proses seleksi itu kita bisa maksimal gitu? Untuk persiapannya, teman-teman yang pertama harus punya keyakinan.
Dan juga teman-teman harus mempersiapkan 6 prinsip yang tadi telah saya sampaikan. Seperti brain, teman-teman harus mempersiapkan otaknya dengan baik nih. Teman-teman harus banyak sekali membaca sebuah berita ataupun meningkatkan kognisi teman-teman, karena nantinya kita akan diberikan pertanyaan secara langsung dan kita harus menjawab hal tersebut. Yang kedua ada beauty. Beauty ini tidak hanya mencakup tentang kecantikan kita ya teman-teman tentunya. Terutama di Putra Putri Brawijaya kita benar-benar memfokuskan kepada sikap kita sebagai seorang individu. Cantiknya itu tidak hanya dari luar tapi juga dari dalam. Lalu ada brave atau keberanian. Di sini kita harus berani. Maka dari itu step pertama sebelum teman-teman mengikuti sebuah pageant, teman-teman harus punya keyakinan dan keberanian untuk bisa maju dan mencapai keinginan yang teman-teman ingin dapatkan. Ada behavior. Di sini adalah poin sikap kita. Jadi menjadi representatif, tentu saja ya kata representatif itu sendiri memiliki makna yang sangat berat. Jadi teman-teman harus bisa memberikan sikap yang baik sebagai contoh ke depan nantinya. Karena menjadi representatif itu tentunya teman-teman akan dipandang. Kalau misal kita menjadi contoh tapi tidak bisa memberikan contoh yang baik, itu cukup Krusial ya, iya, Putri. betul sekali. Lalu ada belief atau percaya. Teman-teman juga harus percaya dengan kompetensi yang teman-teman miliki. Teman-teman coba saja karena kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa hasilnya. Dan yang terakhir ada konsistensi. Di konsistensi ini menurut saya poin yang paling krusial dan yang paling suka saya tanamkan. Karena dengan konsistensi tersebut kita bisa mencapai keinginan kita. Oke, sedikit membahas dengan konsistensi nih ya Putri. Selama menjadi putri itu kan pasti ada waktu di mana putri merasa capek, burn out, lalu juga seperti kelelahan secara fisik maupun mental. Nah, kira-kira agar tetap bisa konsisten untuk bisa menjadi putri yang menjadi representasi entah diri sendiri maupun lembaga, itu gimana cara putri menanggapi hal tersebut? Betul sekali, karena memang cukup padatnya kegiatan saya ya. Jadi untuk menangani hal tersebut saya membutuhkan satu hari yang penuh untuk saya rehat terlebih dahulu untuk merecharge energi atau mengisi kembali daya mental saya, sehingga nantinya saya akan kembali siap untuk menghadapi teman-teman atau menginspirasi lagi. Oke. Nah, mengenai satu hari libur nih ya Putri, biasa itu dilakukan setiap minggunya atau seperti apa dan biasanya ngelakuin apa aja itu Putri? Kalau saya biasanya setiap Sabtu atau Minggu, keluarga saya akan mengajak saya untuk keluar, entah itu hanya ke nenek saya atau kemana saja. Itu sangat memberikan saya waktu untuk bisa bernafas lah ya dari kegiatan yang cukup padat itu. Oke, berarti waktu bersama keluarga itu sangat penting ya untuk Putri Aska. Betul sekali. Oke. Nah, Putri, di sini saya juga ingin bertanya, kira-kira nih, biar kita sebagai calon pijen ke depannya ataupun mahasiswa ke depannya untuk tidak takut keluar dari zona nyaman itu gimana Putri? Mungkin Putri punya cerita sedikit terkait dengan kendala Putri selama ini yang sepertinya takut nih untuk keluar dari zona nyaman seperti itu. Ya, betul sekali. Pertanyaan yang cukup menarik ya, teman-teman. Karena memang pada awalnya kan saya baru mengikuti pageant di semester 1 ketika saya masuk kuliah. Saya mengikuti Duta FIB. Sebenarnya saya di sini adalah titik awal saya untuk mengikuti sebuah pageant, dan salah satu moto saya adalah langkah kecil akan berdampak besar. Jadi saya mulai dari keberanian saya untuk mengikuti Duta ini, lalu saya bisa berlanjut sampai sekarang. Seperti itu. Jadi teman-teman memang penting untuk memiliki moto ya, agar bisa mencapai keinginannya. Nah, baik Putri. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan kebiasaan Putri yang dimana meluangkan waktu sehari bersama keluarga, lalu juga ada reminder-reminder atau pengingat-pengingat terkait jadwal-jadwal yang harus Putri selesaikan. Nah, tapi kan bisa saja nih ya Putri, ternyata waktunya sangat mepet atau mungkin tidak ada kesempatan untuk melakukan hal sepanjang itu. Kira-kira cara tercepat Putri agar bisa memberikan tenaga kembali untuk diri Putri itu bagaimana? Kalau saya biasanya satu hari itu harus ada tidur yang cukup. Jadi penting untuk memanage waktu itu tadi. Jadi saya masih punya kesempatan nih untuk beristirahat. Karena setelah istirahat saya baru bisa membuka pikiran saya lagi dan juga cukup memberikan energi baru nih dengan istirahat tersebut. Oke, biasanya istirahatnya tuh berapa lama? Apakah 9 jam, 8 jam atau sebisanya aja gitu? Sebisanya saja sih, tidak apa-apa.
Yang penting dalam satu hari ada tidur yang cukup. Untuk Cukup. saya. Oke. Kalau boleh tahu terkait dengan Putri sebagai mahasiswi Diksas Indo, kira-kira akhir-akhir ini tuh apa aja sih yang Putri rasakan? Mungkin kayak apakah tugasnya sangat banyak atau bagaimana Putri? Untuk akhir-akhir ini karena kebetulan kita lagi di minggu UTS ya teman-teman. Jadi cukup padat sekali. Saya sempat sakit juga kemarin karena memang banyak sekali tugasnya. Tapi saya bersyukur dengan tugas tersebut saya bisa mempelajari banyak hal yang baru dan bisa mengevaluasi diri saya sendiri. Bagaimana sih untuk mengerjakan tugas yang lebih baik nanti ke depannya. Seperti itu. Oke, menjadi seorang putri ini kan tentu saja kita juga harus pinter ya. Nah, dari Putri sendiri nih, kira-kira di dalam kelas biar kita bisa tetap fokus, lalu juga bisa mendengarkan dosen dengan baik dan bisa mengerti penjelasan dosen, ada nggak tipsnya dari Putri? Tipsnya kita harus fokus. Oh, begitu ya. Iya, kalau kita memang fokus dan memiliki niat sih. Kalau misal teman-teman tidak memiliki niat, saya yakin 100% datang itu tidak akan memfokuskan pada pembelajaran yang didapatkan. Jadi teman-teman memang harus punya niat dan ingat kembali kalau kalian di sini sudah diberikan uang oleh orang tua, sehingga teman-teman harus menggunakan uang tersebut dengan bijak. Salah satunya dengan memiliki niat untuk belajar dengan baik. Oke, terima kasih Putri. Ternyata kita sudah lumayan lama ya Putri ngobrol di sini. Pertanyaan terakhir nih Putri, tentu saja Putri kan pasti punya planning nih untuk kedepannya, entah itu menjadi atau mencoba kompetensi pigeon yang lain, atau mungkin hal-hal di ranah kuliah yang ingin Putri coba di waktu mendatang. Seperti itu. Mungkin ada Putri? Tentu saja ada. Planning yang pertama ini saya ingin mencoba untuk mengikuti pageant lagi. Ada Kakang Mbak Yu, Kota Malang. Lalu ada PKM kembali. Karena saya sebenarnya semester ini sudah mengikuti PKM namun gagal di batch 2. Sehingga semester depan saya ingin mencoba kembali karena itu memang pengalaman yang sangat luar biasa. Oke, berarti memang Putri Aska ini memiliki kegigihan untuk mencoba kembali meskipun sempat gagal, namun itu bukan menjadi alasan untuk berhenti ya Putri. Ini juga bisa menjadi sebuah pernyataan bahwa kita sebagai mahasiswa itu tidak boleh gampang menyerah ya Putri ya. Betul sekali. Dan kegagalan itu memang menjadi sebuah proses kita untuk menjadi seorang individu yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, pertanyaan penutup ya Putri. Mungkin Putri bisa menyampaikan tips and trik atau pesan-pesan Putri kepada sobat rindu di rumah. Baik, untuk teman-teman Diksasindo, beranilah untuk mencoba karena langkah kecil akan membawa teman-teman untuk mendapatkan hal yang sangat besar. Wah, luar biasa sekali ya Sobat Rindu. Dari perbincangan hari ini, kita bisa jadi tahu bahwa di balik pencapaian Putri Aska ada proses yang panjang yang tidak instan tentunya. Ada usaha, tantangan, serta strategi yang perlu dijalani dengan konsisten. Tidak hanya itu, kita juga belajar bahwa manajemen waktu dan keberanian untuk mencoba adalah kunci penting untuk mengembangkan diri kita sendiri. Terima kasih banyak kepada Putri Aska atas waktu dan cerita inspiratif yang sudah dibagikan hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi motivasi bagi Sobat Rindu di rumah. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Ruang Inspirasi Diksasindo untuk umum di episode berikutnya. Tetap melangkah, terus berkembang, dan berani menciptakan prestasimu sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.